Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini, semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban, yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman, apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang ini itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri. Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini, ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube, sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini. Karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal. Setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube. Memang secara keinginannya itu terpenuhi, di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih
jawabannya yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar, sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan. Ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Nah, kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel, ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator? Saran saya, yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuban, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam
atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil, maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa atau kita sudah tahu langkah-langkahnya, sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki, berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban, yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman. Apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang ini itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri
Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini, ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan itu para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube, sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini, karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal. Setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube, memang secara keinginannya itu terpenuhi, di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih jawabannya, yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar, sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja, itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga, teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan, ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini, saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel,
ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator? Saran saya, yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuban, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil, maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa
atau kita sudah tahu langkah-langkahnya, sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki, berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban, yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman, apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang ini itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri. Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini, ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosmed lain, sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali
bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini. Karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal. Setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube. Memang secara keinginannya itu terpenuhi. Di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih jawabannya, yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar. Sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga, teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan. Ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel, ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator? Saran saya, yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama
membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuban, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil, maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa atau kita sudah tahu langkah-langkahnya. Sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki. Berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban.
yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman, apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang nih itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri. Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini, ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini, karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal. Setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube, memang secara keinginannya itu terpenuhi. Di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih jawabannya, yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri
itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar, sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan, ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Nah, kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel, ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator? Saran saya, yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuban, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil,
maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa atau kita sudah tahu langkah-langkahnya, sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki, berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban, yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman. Apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang ini itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri. Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini
ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan itu para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosmed lain, sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini, karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal. Setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube, memang secara keinginannya itu terpenuhi. Di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih jawabannya, yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar, sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja, itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga, teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan, ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel, ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat
ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator, saran saya yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuban, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil, maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa atau kita sudah tahu langkah-langkahnya, sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar.
Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ya, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki. Berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Vlog Samurai. Di channel kedua ini semoga teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban, yang mana teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu jelas pertama harus memahami apa dan bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator ini tidak semudah teman-teman, apalagi di saat teman-teman mau mengupload video, punya channel untuk kemudian channelnya sudah terterima, maka kita memikirkan hari-hari bagaimana agar channel kita ini bisa berkembang. Dan jalan untuk channel kita berkembang ini itu dengan cara teman-teman hari-hari untuk mengupload video, memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kepada para subscriber teman-teman. Jadi teman-teman, tujuan menjadi seorang konten kreator itu ada 3 yang harus teman-teman pahami. Pertama, kita menjadi seorang YouTuber ini dengan niat ingin terkenal. Yang kedua, kita ingin hanya untuk mendapatkan cuan atau pendapatan atau keuntungan. Karena kita tahu bersama pendapatan seorang YouTuber itu ketika memang Allah kasih rizki dia, itu pendapatannya jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada pegawai-pegawai negeri. Yang ketiga, terkenal dan mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas yang pertama, apabila teman-teman ingin terkenal. Jadi di dalam dunia YouTube ini, ketika teman-teman ingin terkenal itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kenapa? Karena dunia per-YouTuban ini sekarang bertaburan itu para selebgram, artis-artis besar yang sudah punya nama. Kemudian teman-teman ingin bersaing atau ingin menyaingi konten-konten mereka, ini bisa dibilang cukup mustahil, walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus teman-teman pahami, apabila ingin terkenal itu pekerjaannya agak berat, karena kita harus memperhatikan SEO YouTube sehingga channel kita ini bisa atau video-video yang kita suguhkan banyak disukai oleh penonton. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang terkenal, cukup terkenal saja, tidak masalah. Saran saya, upload video setiap hari, video-video yang memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman men-share-nya ke sosmed lain, sosial media lain, bisa dipastikan teman-teman akan cepat dikenali bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Pengalaman teman-teman, ada kawan saya, sedikit saya cerita di channel ini, karena memang dia membangun channel itu dengan niat ingin terkenal.
setelah dia bangun channelnya dimonetisasi, kemudian terterima menjadi partner YouTube, memang secara keinginannya itu terpenuhi. Di mana-mana dia dikenal sebagai seorang YouTuber. Tapi teman-teman harus ketahui, pendapatan seorang YouTuber yang ingin terkenal tanpa memperhatikan SEO itu bisa dipastikan cukup kecil, bahkan sangat kecil. Lebih besar pendapatan dari seorang sopir angkutan taksi. Yang kedua teman-teman, apabila ingin menjadi konten kreator hanya ingin mendapatkan keuntungan, ini sangat mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator tuh, video yang kurang bagus saja bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan per satu videonya. Dengan cara apa? Saya kasih jawabannya, yaitu dengan cara VPN. Ya, apabila teman-teman menggunakan VPN dalam menonton channel teman-teman, maka otomatis iklan-iklan dari luar negeri itu akan masuk ke channel teman-teman, dan itu bayarannya cukup besar, sehingga beberapa konten kreator lebih memilih daripada jalan yang kedua ini, ingin mendapatkan cuan yang lebih. Sehingga beberapa kawan saya itu pendapatannya per 5 hari sampai 10 hari kerja, itu pendapatannya dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta. Oke teman-teman, di jalur yang ketiga, teman-teman ingin terkenal dan mendapatkan cuan, ini jalur yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian kita juga memulai YouTube ini dari belum tahu apa-apa, sehingga bisa saya katakan ini berat karena prosesnya panjang teman-teman. Walaupun memang ada beberapa konten-konten kreator itu bisa dibilang cukup berhasil. Sehingga saya tekankan lagi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini saya tekankan lagi bahwa ini persoalan rezeki, dan rezeki ini telah diatur teman-teman oleh Allah SWT. Dan apabila teman-teman ingin memulai channel, ingin mulai buat channel dan tertarik ingin menjadi konten kreator, maka saran saya pelajari di sini, di channel ini. Oke? Nah, apa saja yang teman-teman harus buat ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang konten kreator? Saran saya, yang pertama teman-teman harus sediakan yaitu channel teman-teman. Setelah teman-teman menyediakan channel, maka segera untuk mengupload video terlebih dahulu. Dan setelah mengupload video teman-teman, maka teman-teman saran saya untuk banyak men-share atau banyak belajar di YouTube. Karena banyak konten kreator yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Baik YouTuber abal-abal ataupun YouTuber yang sukses ataupun YouTuber yang sekedar mendapatkan pendapatan saja. Saran saya yang kedua teman-teman apabila ingin menjadi seorang konten kreator, itu harus pertama minimalnya memiliki HP. Jadi HP ini sebagai alat untuk merekam video yang teman-teman nanti akan upload. Apabila teman-teman ingin memulai, ketika teman-teman belum mempunyai modal. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, saran saya teman-teman harus yang pertama membangun tim terlebih dahulu, memiliki tim. Jadi ada bagian bagian pengeditan, ada bagian pengambilan video, kemudian ada bagian pemasaran.
Tapi apabila teman-teman ingin sekedar mendapatkan cuan di dunia per-YouTuber, ya cara pengambilan gambar seperti saya ini, shooting atau pengambilan gambar di mana saja, mau tidur, mau duduk, itu terserah. Tapi kalau pengambilan gambar pertama itu memang konten kreator yang ingin sukses dan ingin mendapatkan cuan yang lebih. Artinya dia ingin terkenal dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau memiliki penghasilan yang besar. Nah, kalau yang seperti ini, cara syuting seperti ini atau pengambilan video seperti ini, itu teman-teman hanya sekedar untuk mendapatkan cuan saja. Untuk menjadi seorang kreator, teman-teman juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam pengambilan video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam atau memiliki ilmu tentang cara mengedit video. Karena teman-teman, apabila konten yang kita suguhkan itu tidak menarik, maka jelas view kita cukup kecil. Apabila view kita kecil, maka teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari YouTube itu 2 tahun atau 5 tahun satu kali. Oke? Setelah teman-teman mempelajari ilmu dari pengeditan video, maka teman-teman harus menentukan konten yang teman-teman akan upload. Saran saya jangan konten campur-campuran. Jadi kita harus memahami isi konten atau isi video kita. Nah, kita pelajari tentang konten. Kalau kita mau terjun ke dunia prank, kita pelajari tentang konten prank, atau dunia tutorial, atau dunia mukbang, atau dunia drama, atau dunia tentang dunia gaib, dunia horor. Maka kita harus memiliki basic ilmu terlebih dahulu. Dan di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali kreator-kreator yang menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi saran saya, kita ini sebelum ingin menjadi kreator, kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita buat atau kita sudah benar-benar ingin menjadi seorang kreator YouTube, kita sudah bisa atau kita sudah tahu langkah-langkahnya. Sehingga kita nanti atau channel kita bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan pendapatan yang lebih besar. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lewat kolom komentar. Apabila ada manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita terjun ke dunia kreator ini dengan harapan mendapatkan pendapatan yang besar. Saya tekankan bahwa pendapatan itu atau gaji kita itu telah ditentukan kadar rizki. Berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.